Hamdan wa syukrulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di channel Warasatul Quran. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai masalah tafsir doa yang berkaitan dengan doa masuk masjid. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa masjid itu yang sering kita sebut Baitullah. Lalu yang kedua yang disebut dengan masjid itu bangunan yang berbeda dengan bangunan-bangunan yang lain. Kalau kita masuk kepada bangunan selain masjid, kita sebut saja rumah, itu tidak ada doa atau kaifiyah yang mesti dijaga yang berkaitan dengan masalah syariah. Berbeda dengan masuk masjid, karena masjid itu adalah rumah Allah. Tentu yang mempunyai aturan adalah Allah. Salah satu contoh ketika kita masuk ke masjid, Nabi Muhammad SAW yang diungkapkan dari Abi Usaid, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, idza dakhala ahadukum masjidah falyaqul Allahumma tahli abwaba rahmatika. Lalu yang kedua berkaitan dengan masalah masuk masjid pun, itu Nabi Muhammad SAW mengatakan apabila engkau masuk masjid maka sholatlah 2 rakaat. Siapakah yang menentukan itu? Tentu jelas bukan manusia, melainkan yang mempunyai tempat itu sendiri yaitu Allah. Maka dari itu tentu dan layak bahwa aturan-aturan yang berkaitan dengan masuk masjid itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat Warasatul Quran, kita akan ungkap mengenai lafaz yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, ketika Nabi mengatakan bahwa idza dakhala ahadukum masjidah, apabila engkau masuk masjid maka bacalah yang disebut dengan Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Yang mesti kita pahami, kenapa yang dipinta itu bukan yang lain melainkan rahmat. Seolah-olah di luar masjid itu tidak ada rahmat, atau Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan rahmat kepada orang yang di luar masjid. Bukan seperti itu maksudnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada seorang itu siapa saja memberikan rahmat atau mendapatkan rahmat. Tapi jelas barangkali ketika tabiat orang masuk masjid melainkan taqarrubu ilallah, yang berkaitan dengan taqarrub kepada Allah, diantaranya adalah al-ibadah. Berarti kesimpulan yang pertama, rahmat akan dimiliki, rahmat akan didapatkan, salah satunya adalah taqarrubu ilallah. Lalu selanjutnya kita membicarakan yang disebut dengan rahmatun dari kalimat redaksi hadis yang berkaitan doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita semua. Maka apa yang disebut dengan rahmat? Yang disebut dengan rahmat adalah ar-riqatu wa ta'atuf, yaitu adalah kelembutan yang berpadu dengan rasa keibaan. Ibnu Faris mengartikan kata ini dengan merujuk kepada makna kelembutan hati, belas kasihan dan kehalusan. Dan dari arti kata ini lahir kata rohima yang memiliki arti ikatan darah yang disebut dengan persaudaraan dan hubungan kerabat.
Secara galibnya orang akan sayang dan memperhatikan kalau ada ikatan darah. Persaudaraan pasti ada kaitan yang disebut dengan rahmat secara arti bahasa kasih sayang. Lalu kita mengutip dari ungkapan Ar-Raghib Al-Asfahani mempertegas bahwa dalam konsep rahmat adalah belas kasihan semata-mata. Lalu ungkapan tersebut Ar-Riqat Al-Mujarradah. Dan kebaikan tanpa belas kasih muncul istilah al-insan al-mujarradah dina ar-riqat, yaitu jika rahmat disandarkan kepada Allah maka bermakna kebaikan semata-mata, tidak ada dan tidak mesti dibalas dengan ungkapan kasih sayang. Mutlak rahmatun, kasih sayang Allah didapatkan oleh semua makhluk, tapi beda lagi kalimat rahmat ketika disandarkan kepada manusia, itu diantaranya adalah simpati semata. Saya kasihan kepada si Anu dikarenakan adanya simpati. Itu merupakan rahmat yang dimiliki oleh manusia. Tapi rahmat Allah sangat luar biasa, tidak memilah dan memilih, melainkan rahmat itu akan diberikan kepada makhluknya. Maka dari itu kalimat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semata alam. Maka dari itu kita semua tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah tidak dibalas dengan kekerasan, walaupun banyak kedoliman yang menimpa kepada beliau. Ketika ada orang yang meludahi beliau, beliau pun tidak membalasnya. Ketika orang yang meludahinya sakit, beliau pun menjenguknya. Kenapa? Inilah yang disebut dengan rahmat yang diterapkan oleh Nabi, bahwa kasih sayang semata-mata, tidak ada yang disebut dengan simpati, melainkan makhluk kepada makhluk yang lain mesti ada kasih sayang. Berkaitan dengan ungkapan tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya ayuhanas, innama ana rahmatun. Sesungguhnya wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rahmat yang diberikan oleh Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan konteks mengenai kalimat rahmat sebagaimana diungkapkan dalam surat Al-A'raf ayat 156, waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah. Muncul redaksi ini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianjurkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka kaitan doa tersebut, Rabbana atina fid dunya hasanah, hakikat manusia ingin mendapatkan hasanah kebaikan di dunia dan di akhirat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjalutkan, inna khudna ilaika qala adabi usibu bihi man asya'a. Sesungguhnya aku akan menimpakan adab kepada orang yang dia kendaki, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan sungguhnya rahmat itu sangat luas. Tapi di sini tidak memakai kalimat ungkapan man asya'a, beda dengan adab. Allah akan menimpa adab kepada orang yang dia kendaki, tapi Allah melanjutkan wa rahmati wasi'at. Kalimat ungkapan rahmati di sini tidak ungkapan man asya, melainkan Allah mengungkapkan secara keumuman. Berarti rahmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada semua makhluk, baik dia itu ahli maksiat atau tidak. Tapi ungkapan wa rahmati wasi'at, rahmat Allah itu sangat luas. Di antaranya apa? Ketika orang melakukan kemaksiatan yang sangat luar biasa, dia itu akan berubah. Kenapa? Karena ada rahmat Allah. Ketika orang melakukan kebencian kepada seorang lain, suatu saat dia akan meminta maaf. Kenapa? Karena ada rahmat. Oleh karena itu, wajar siapakah yang memberikan rahmat? Itu Allah, bukan manusia. Di mana dekatnya rahmat? Bukan di luar masjid, melainkan di dalam masjid.
Bukan hanya tempatnya saja, tapi ada makna di sana. Kebanyakan manusia masuk ke dalam masjid, hatinya itu penuh dengan keikhlasan, ingin dekat kepada Allah. Salah satu bentuk orang mendapatkan rahmat, hatinya itu akan senantiasa dekat kepada Allah. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukum masjidah." Apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, falyaqul, maka berdoalah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan bukakanlah pintu yang disebut dengan pintu-pintu rahmat. Lalu yang selanjutnya, ketika orang mengatakan kalimatnya, ungkapan adab yang menimpa kepada dirinya, salah satu orang ungkapan mendapatkan rahmat itu adalah alladzina idza asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu Allah menegaskan, siapakah yang mampu dan senantiasa menjadi akhlak mengatakan seperti itu, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmat wa ulaika humul muhtadun. Itulah orang-orang yang senantiasa bersolawat dari Tuhanmu. Solawat di sini adalah keselamatan, min robbihi, dari Tuhanmu, dan akan mendapatkan rahmat. Siapakah itu? Ulaika hum muhtadun. Itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sahabat warasatul Quran, maka dari itu menjadi inti bahwa maksud Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita, salah satunya ketika kita masuk masjid, yang dipinta itu rahmat. Orang mendapatkan rahmat dari Allah senantiasa dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Orang yang mendapatkan rahmat dari Allah senantiasa doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Seolah-olah orang yang tidak mendapatkan rahmat sulit sekali. Bukan seperti itu, melainkan inti dari ungkapan tadi bahwa rahmat akan didapatkan apabila dia dekat kepada Allah. Salah satunya jaga ibadah, dan yang kedua jaga kedekatan kita kepada Allah. Lalu yang ketiga, pahami redaksi-redaksi Allah yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Lalu yang terakhir, masjid adalah milik Allah. Tentunya yang mempunyai kemilikan bangunan itu yang mempunyai aturan-aturan, baik aturan secara syar'i dan baik aturan secara muamalah. Karena tidak boleh bab muamalah itu dibawa ke masjid, dan mutlak masjid itu berkaitan dengan taqarrub kepada Allah. Walaupun di lain kasus ada bab muamalah dibawa ke masjid, kalau misalkan tidak berkaitan dengan bab muamalah yang dilarang oleh Rasulullah SAW, diantaranya nagih hutang. Berjual beli di dalam masjid itu tidak boleh, dilarang oleh Nabi. Makanya jadi inti dari ungkapan masjid itu adalah dekatnya diri kita kepada Allah. Sebagai penegas, walaupun Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang sholatnya tidak melakukan sholat berjamaah di dalam masjid, maka bakarlah rumah-rumahnya. Ini menjadi motivasi. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, langkah seorang melakukan sholat di dalam masjid, maka langkahnya itu akan dicatat sebagai amal soleh. Kenapa? Yang menjadi harapan kita, rahmat itu akan didapatkan bagi orang yang berada di dalam masjid, bukan hanya di dalam masjid, tapi melakukan aktivitas ibadah. Lalu bukan berarti di luar masjid tidak ada, tapi besar harapan di dalam masjid itu akan mudah mendapatkan rahmat, karena yakin yang sebagaimana yang kita ketahui, di dalam masjid itu pasti kita ingin melakukan amal soleh. Salah satunya adalah sholat 2 rakaat atau sholat sunat-sunat yang lain, dan membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga masjid, menghidupkan masjid, memakmurkan masjid, dan kita mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan senantiasa taqarrub kepada Allah dan senantiasa mudah melakukan amal kebaikan. Mungkin itu pembahasan berkaitan dengan doa masuk masjid, dan insya Allah kita lanjutkan berkaitan dengan keunikan. Kenapa masuk masjid dipinta rahman, tapi keluar masjid dipinta fadlun. Insya Allah kita akan lanjutkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.